Implementasi pembelajaran di kelas. Ibu Sudarsi adalah seorang guru IPS di SMPN 7 Tambun Selatan. Pada pembelajaran kali ini, Ibu Sudarsi akan mengajarkan materi globalisasi di kelas 93. Sebelum merancang pembelajaran, Ibu Sudarsi memetakan kebutuhan siswa terlebih dahulu. Untuk memetakan kebutuhan siswa, Ibu Sudarsi melakukan observasi melalui angket yang diberikan kepada siswa. Selain itu, Ibu Sudarsi juga berkonsultasi dengan wali kelas siswa tersebut sebelumnya. Hasil yang didapat, Ibu Sudarsi menemukan adanya perbedaan gaya belajar pada murid, baik visual, auditori, dan kinestetik. Ibu Sudarsi juga menemukan perbedaan kesiapan belajar siswa, yaitu murid dengan pemahaman awal baik, pemahaman awal cukup, dan pemahaman awal kurang. Berikut adalah foto pada waktu saya melakukan tes diagnostik awal di kelas 93. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan siswa, yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Berikut adalah foto di mana saya berkonsultasi dengan guru siswa sebelumnya, di mana saya bisa mengkonsultasikan gaya belajar siswa-siswa yang ada di kelas 93.
Ada yang seperti itu? Ya. Dia orang usaha. Dia gak kelihatan dia bekerja. Mau dia ngomong apa, mau dia di rumah sambil cuci baju dan lain sebagainya. Mungkin kerja sambil ngejar-ngejar yang memang itu. Handphone. Selanjutnya transportasi. Globalisasi membuat jarak yang tadinya panjang sekali semakin pendek. Kereta cepat ke arah Bandung. Tadinya kalau ke Bandung kurang lebih 4 jam. Jadi sekarang 1,5 jam. Ya, bisa jadi entah berapa tahun lagi, karena memang di Jakarta sudah ada beberapa tempat yang memang pakai bawah tanah kan. Karena apa? Kalau di atas udah macet. Ke udara juga masalahnya karena beberapa layanan transportasi udara itu memerlukan komunikasi. Jangan sampai antara pesawat berangkat. Kalau bawah tanah itu bisa jadi solusi. Nanti kamu lihat film-film atau film-film Korea yang ada di handphone kamu, ada kalanya mereka menunggu aku di Jepang ya, banyak ya. Mereka menunggu kereta bawah tanah, ya kan? Nah, itu bisa jadi akan terjadi sampai ke wilayah kita lokasi. Mungkin bagi kalian saat ini keren, tapi nanti kalian punya cucu, itu udah biasa saja. Melihat nanti dari atas, di atas permukaan bumi manusianya bukan terlalu tinggi, tapi di bawahnya itu bergerak. Itulah globalisasi. Ya. Kita pelajari dalam materi globalisasi ini, yaitu yang pertama tentang pengertian globalisasi, yang kedua bentuk globalisasi, yang ketiga dampak globalisasi. Oke, Fadia. Boleh ke sini? Bu Asi mau nanya, tadi rekaman yang sudah kamu dengarkan, yang kamu pahami mengenai dampak globalisasi apa? Pertama, globalisasi itu cakupannya luas, jadi kayak semakin sempit gitu. Dalam bidang ekonomi ada tadi yang ibu jelasin juga sebelum ini. Bidang ekonomi, bidang budaya, bidang komunikasi, itu kayak globalisasi. Nah, kalau ekonomi itu tadi yang aku dengerin sama yang aku baca juga dari koran itu kayak hubungan mungkin ekonomi dari salah satu negara ke negara lain atau satu daerah ke daerah lain. Tidak terlalu ada hambatan ya? Iya, enggak, jadi lebih sempit gitu. Oke. Kalau budaya juga kayak dan budaya satu ke tempat yang lain, kayak K-pop kan sekarang booming banget di seluruh dunia. Jadi kayak Walaupun kita bukan orang Korea, tapi kita seneng ya? jadi kayak semakin orang semakin tahu gitu soal K-pop, banyak yang tahu. Ya, siap-siap. Makasih, Fadia. Oke, Afifah dapat tugas dari Bu Asi apa yang kamu sukai? Jadi aku dapat tugas dari Bu Asi membuat clipping. Memang Afifah suka ini, suka menggunting, menempel gitu. Suka, emang dari kecil suka menggunting menempel. Oke. Jadi dari tugas Bu Asi clipping globalisasi, aku dapat berita Pemkab Lampung Barat keluarkan surat edaran penggunaan bahasa Lampung untuk menjaga kelestarian budaya. Kenapa saya pilih berita ini? Karena berita ini itu termasuk dalam bidang globalisasi di bidang budaya, Bu Asi. Oke, Afifah, terima kasih ya. Oke, kalian mengerjakan apa? Bikin PowerPoint ya? Iya. PowerPoint mengenai apa? Globalisasi dan dalam segi kehidupan. Oke, buasin dulu ya. Nanti kirim. Pelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Untuk refleksi, siapa yang mau dilihat? Terima kasih Alexia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dian Fitriana. Saya adalah guru BK di SMPN 7 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan mengomentari atau memberikan umpan balik kepada Ibu Sudarsih yang merupakan guru IPS dan CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Dalam kelas beliau beberapa kali saya mengamati kelas beliau sudah menerapkan kelas diferensiasi di mana beliau mampu mengakomodir gaya belajar anak-anak atau murid-murid dalam satu kesatuan kolaborasi yang apik, yang menyenangkan, sehingga dalam pembelajaran IPS anak-anak sangat antusias. Gaya belajar anak-anak yang merupakan gaya belajar audiovisual, kemudian kinestetik, dan lainnya mampu dikolaborasikan oleh Ibu Sudarsih menjadi suasana belajar yang menyenangkan dan membuat anak-anak bersemangat terus dalam belajar. Menurut saya pribadi, Ibu Asis sudah sangat mampu menerapkan kelas diferensiasi dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Mungkin itu saja umpan balik yang mampu saya berikan, terus tergerak dan menggerakkan seluruh guru Indonesia. Sukses terus Bu Asih, salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia dari kelas 93 di SMPN 7 Tambun Selatan. Saya merasa senang karena setiap di kelas pembelajaran IPS, Bu Asih selalu membebaskan anak-anak untuk belajar sesuai dengan kriterianya. Kayak ada yang membuat clipping, ada yang mendengarkan dari via suara ataupun melihat dari berbagai handphone dan informasi yang lewat melalui HP. Dan saya selalu bersemangat sekali setiap belajar IPS karena selalu dibawa mudah dan senang, tidak ada beban untuk mengerjakan semuanya. Terima kasih, itu saja yang saya harapkan. Bu Asih semoga senang selalu mempelajari dan mengajari anak-anak